Ya, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Pandu terlebih dahulu. Spending masyarakat, daya beli masyarakat harus ditingkatkan. Di satu sisi, untuk DKI Jakarta sendiri, peningkatan kasusnya masih sangat luar biasa. 7 dan 8 Agustus kemarin kita mencapai rekor baru. Ada 665 dan 686 pasien baru yang terkonfirmasi positif atau pasien baru ini naik sedemikian tingginya begitu. Tapi di satu sisi juga spending masyarakat harus ditingkatkan Pak Pandu untuk menghindari kita dari jurang resesi di kuartal 3 nanti. Resep apa yang paling pas sebenarnya untuk DKI Jakarta kali ini? Ya, DKI Jakarta memang terlalu banyak diberikan tugas. Jadi tugasnya adalah pertama harus mengendalikan pandemi dan juga supaya kehidupan ekonominya mulai pulih gitu kan. Ini kelihatannya kan ini suatu mission impossible, tapi itu tantangan Jakarta. Karena itu Jakarta harus bisa lebih kerja keras lagi untuk bisa mengendalikan pandemi ini. Tadi kan pandemi ini masih menjadi masalah besar karena pergerakan penduduk Jabodetabek ini belum bisa kita kendalikan dengan baik, ya kan. Kemudian kita harus memilih kegiatan-kegiatan yang diizinkan untuk bergerak di Jakarta yang paling rendah risikonya. Dan ini yang menurut saya kegiatan outdoor itu merupakan kegiatan yang paling rendah risikonya. Kedua adalah semua masyarakat di semua tempat kegiatan itu harusnya sudah menjadi tanggung jawab mereka. Ya, jadi misalnya komunitas itu sudah harus diajak. Jadi pembatasan sosialnya bukan pembatasan sosial berskala besar, tapi pembatasan sosial berskala lokal. Lokalnya itu tempat kerja, tempat di mana mereka penduduk berkumpul, ya kan. Ini yang harus menjadi penting karena harus ada penanggung jawabnya. Jadi RW kelurahan itu menjadi sangat krusial sekarang. Puskesmas juga sangat krusial dalam memegang peran, bukan rumah sakit Jakarta, karena arahnya akan menjadi arah yang lebih di lini terdepan, yaitu memperkuat upaya-upaya pencegahan. Dan sehingga kampanye 3M itu harus menjadi utama. Jangan takut lagi melakukan tindakan disiplin pada masyarakat yang beraktivitas di Jakarta. Itulah sebabnya nanti akan disiplin itu akan ditingkatkan lagi dengan tambahan petugas-petugas di lapangan. Perlu sekali. Sekarang sudah waktunya disiplin itu ditingkatkan. Baik, saya ingin ke Pak Wagub, Bang Riza. Kemarin saat berhembus isu bahwa DKI Jakarta memasuki zona hitam, Anda buru-buru langsung klarifikasi. Tapi sebagian menilai bahwa kalau Jakarta zona hitam, justru banyak loh masyarakat di luar Jakarta yang takut masuk Jakarta. Kenapa Anda buru-buru klarifikasi terkait hal itu, Pak Riza? Ya, jadi begini ya, ini kan persepsi yang perlu kami klarifikasi ya, bahwa di Jakarta memang ada penyebaran virus corona. Artinya bahwa virus memang ada di sekitar kita. Makanya beberapa upaya kami tingkatkan. Bahkan kami seperti yang disampaikan Pak Pandu tadi betul ya, melakukan PSBB lokal ya. Jadi sejak awal Pak Gubernur Pak Anies, kami sudah membuat program yang kami sebut Kampung Siaga. Kampung Siaga itu apa? Kampung Siaga itu kami mengidentifikasi, memperkecil ya wilayah-wilayah pengawasan, wilayah-wilayah yang harus melaksanakan berbagai program pencegahan penanganan COVID di tingkat terendah, yaitu di tingkat RW. Jadi tingkat RW di Jakarta ini tidak kurang dari 2.741 RW di Jakarta. Tapi itu belum berhasil membuat yang zona merah di RW-RW di DKI Jakarta yang tadinya merah menjadi kuning. Bahkan DKI Jakarta tidak ada yang kuning. Kepulauan Seribu terakhir malah oranye, termasuk dengan Jakarta Selatan dan juga daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan juga Tangerang. Singkat saja, Pak... Ya memang... Baik, silakan. Ya kalau pendekatannya merah, kuning, hijau itu wilayah, jelas seluruh wilayah jadi merah. Karena kalau ada satu kelurahan, satu kecamatan yang merah, kemudian diklaim bahwa di wilayah itu merah. Tidak begitu caranya. Makanya kami segera mengklarifikasi. Di Jakarta itu ada zona merah itu hanya di 33 RW dari 2.741 RW. Tapi memang dari sekian RW tersebut ada zona merah. Nah, di zona merah tersebutlah kami mengambil langkah-langkah yang lebih intensif, yang lebih banyak, lebih kami ketatkan. Kami awasi, kami kontrol, bahkan kami sudah meminta tidak hanya di tingkat RW sampai tingkat RT, bahkan kami minta di setiap rumah warga Jakarta untuk membuat gugus tugas internal atau kami sebut membuat kader COVID
Jadi kalau kami di rumah ini ada 5 keluarga, tunjuk 1 orang di rumah siapa yang menjadi PIC atau kader. Umpamanya kepala keluarga, anak terbesar, memastikan seluruh warga harus menetapi protokol COVID di rumah, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, mandi, ganti baju, dan sebagainya. Lakukan kebersihan, disinfektan. Jadi prinsip kami minta sampai yang terkecil, unit terkecil apa itu, yaitu rumah, semua kami pastikan untuk membuat satgas di internal atau menunjuk 1 dari seluruh anggota yang ada sebagai kader COVID-19 yang memastikan seluruh anggotanya mentaati protokol COVID, protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M tadi. Dengan demikian, kalau semua rumah patuh taat, insya Allah nanti di tingkat RT, RW, dan seterusnya juga akan lebih baik lagi. Baik, artinya kalau kembali ke pertanyaan saya awal, PSBB transisi 3 ini dilanjutkan kemana? Yang lebih ditingkatkan adalah pengawasan dan peningkatan surveillance tadi. Terakhir, saya ingin ke Pak Pandu, dari skala 1 sampai 4. Untuk penanganan corona di DKI Jakarta, skala 1 sampai 4, berapa nilainya? 1 sampai 4, 1 itu apa? Buruk, 4 bagus. Jadi masih 2,5. Di tengah-tengah, ini karena ada Pak Wagub denger ini kayaknya nih. Kalau enggak nilainya pasti 1, kurang dari 1. Bukan, 2,5. Karena masih bisa ditingkatkan. Ya pertama, jangan pakai zonasi. Jangan zonasi, anggap aja Jakarta itu merah semua. Dengan demikian, dengan Jakarta merah, tingkat kewaspadaannya tinggi. Dimanapun kita berada di wilayah Jakarta, kita harus waspada. Ini kan nggak bisa virus itu dizonakan, tuh nggak bisa. Itu yang punya ide zonasi itu menurut saya bisa menyesatkan banyak pengambil keputusan. Bahkan sekolah hanya diizinkan pada zona hijau, zona kuning. Ternyata banyak klaster-klaster sekolah sekarang. Jadi jangan sekali-sekali mengambil kebijakan berdasarkan zonasi. Baik. Meskipun anggap saja kewaspadaan itu, jadi kewaspadaan harus tinggi di Jakarta. Baik, meskipun tujuan ada zonasi-zonasi tadi untuk memantau dan merespon wabah agar lebih efektif, tapi buktinya sekarang malah tidak itu efektif. Hanya ekonomi itu, bukan wabah itu, nggak ada kaitannya sama wabah. Banyak pemerintah daerah malah tidak melakukan testing agar tetap hijau. Hanya DKI yang mau melakukan testing dengan konsekuensi Jakarta adalah merah. Tapi nggak apa-apa, itu harus begitu. Kewaspadaan harus ditingkatkan dan pengawasan juga tadi kalau terkait dengan PSBB lanjutan transisi DKI Jakarta itu harus ditingkatkan. Bapak-bapak, Pak Wagub, Pak Panduryono, terima kasih sudah bersama kami pagi ini, Pak. Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Pandu dan Mbak Nasita.